Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini selamat datang di webinar How to be sharing dari alumni untuk calon alumni SMA Negeri 1 Barat bersama saya Rima Anggraini. Nah, ini profil saya, jadi perkenalkan nama saya Rima Anggraini. Saya adalah mahasiswi S1 Teknik Industri angkatan 2016 Telkom University. Di sini ada beberapa pengalaman kerja dan pengalaman organisasi saya. Jadi kan banyak nanya tuh, Telkom tuh sebenarnya lokasinya di mana sih, Kak? Jadi, Telkom itu lokasinya ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, lokasi Telkom itu nggak jauh dari pusat kota Bandung. Jadi, kenapa sih sebenarnya kalian tuh harus kuliah di Telkom University? Karena Telkom University itu saat ini dia menduduki posisi institut perguruan tinggi swasta nomor 1 di Indonesia berdasarkan riset Dikti. Kemudian 22 prodi akreditasinya mayoritas itu sudah A, kemudian 14 prodi memiliki akreditasi internasional, 42.000 alumninya udah tersebar di berbagai belahan dunia dan menjadi top 10 kampus terhijau di Indonesia serta satu-satunya perguruan tinggi swasta peraih penghargaan Widya Padi 2019. Nah, ini salah satu perjalanan Telkom University. Jadi di tahun 2017 itu kampus Telkom ada di posisi menjadi 10 besar. Kemudian di tahun 2018 menjadi menjadi 3 besar. Kemudian di tahun 2011 dia mendapatkan predikat 14 untuk kategori PTN dan PTS terbaik dan peringkat 1 PTS terbaik. Next. Jadi yang pertama, aku akan ngejelasin fakultas pertama yang ada di Telkom University. Jadi fakultas pertama itu ada Fakultas Teknik Elektro. Nah, Teknik Elektro ini mempunyai beberapa jurusan. Yang pertama itu ada jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dengan akreditasi A, kemudian S1 Teknik Telekomunikasi yang international class dengan akreditasi A. Jadi bedanya untuk teknik telekomunikasi reguler dan international class itu, kalau misalkan international class, kalian nanti dapat 2 sertifikat, dapat 2 ijazah gitu yang diakui dunia sama diakui secara nasional. Nah, kalau misalkan internasional juga, kalian bisa ikut student exchange gitu. Nah, yang kedua ada jurusan S1 Teknik Elektro dengan akreditasi A. Nah, elektro ini sekarang juga udah punya internasional kelas juga yang berakreditasi A. Kemudian ada S1 Teknik Fisika dengan akreditasi A dan ada S1 Sistem Komputer dengan akreditasi B. Terus untuk jurusan S2-nya itu ada S2 Teknik Telekomunikasi. Jadi kalau misalkan di Teknik Elektro ini, kalian lebih belajar tentang jaringan, tentang atau kayak gimana penyebarannya gitu, tentang telekomunikasi lah istilahnya. Di sini kebanyakan nanti kalian belajar ngoding juga sih. Nah, di sini fakultas selanjutnya itu ada Fakultas Rekayasa Industri. Nah, di Fakultas Rekayasa Industri itu ada beberapa jurusan. Nah, di sini itu ada jurusan S1 Teknik Industri, S1 Informasi, dan S1 Teknik Logistik. Nah, di Teknik Industri dan Sistem Informasi itu ada program International Class dengan akreditasi A, dan untuk sistem informasinya akreditasi B. Sedangkan untuk S1 Teknik Logistik itu akreditasinya C. Kenapa C? Bukan karena jelek, tapi karena jurusan ini baru dibuka tahun lalu. Jadi kalau misalkan kalian masuk tahun ini, berarti kalian angkatan kedua. Jadi teknik logistik itu tuh turunan dari S1 Teknik Industri. Nah, untuk aku sendiri, aku ngambil jurusan S1 Teknik Industri. Jadi kalau di S1 Teknik Industri itu kita belajar manajemen dan juga manufaktur. Kalau misalkan manajemen tuh kayak dari proses manajemen bisnisnya gimana, terus kayak marketingnya. Kalau misalkan di manufaktur tuh nanti lebih ke proses produksi, terus lini produksinya nanti gimana, penjadwalan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan di pabrik nih kalian produksi produk, terus kayak penentuan karyawannya gimana, produknya harus seperti apa, desainnya gimana. Nah, itu belajarnya di sini. Sebenarnya kalau misalkan di teknik tuh enggak yang pure kalian bakal belajar hitung-hitungan tuh enggak. Jadi ada manajemennya juga, tergantung nanti waktu di semester
5 kalian ngambil penjurusan yang mana. Nah, di kelebihan di jurusan aku itu, jadi kita dari pihak fakultas tuh sering banget ngasih pelatihan-pelatihan buat kita. Jadi kita tuh nanti soft skill-nya bakal bertambah lagi gitu, kayak gitu. Terus nanti kalau untuk international class kalian kan akan dapat 2 ijazah ya. Satunya kayak pengakuan dari uh, versi internasionalnya sama nanti dari nasionalnya. Nah, untuk gelarnya sendiri kalian bakal dapat gelar sarjana teknik. Kalau misalkan kalian pengen pengen jadi insinyur gelarnya, nanti kalian harus ikut kayak semacam sertifikasi gitu untuk pindah untuk upgrade upgrade gelar dari ST jadi insinyur gitu. Nah, selanjutnya ada Fakultas Informatika. Di Fakultas Informatika ini ada beberapa jurusan kayak Teknik Informatika, S1 Teknik Informatika yang reguler dan internasional kelas dengan akreditasi A, kemudian S1 Rekayasa Perangkat Lunak dengan akreditasi B, dan S1 Teknologi Informasi akreditasi B. Jadi kalau misalkan di Teknik Informatika ini, kalian 80% tuh ngoding, kayak gitu. Terus nanti kayak teori-teorinya sekitar 20%. Jadi di sini kalian nanti kerjanya bakal kayak bikin web, bikin aplikasi, kayak gitu-gitu. Nah, di sini tuh kebanyakan kalau misalnya ambil jurusan ini, kalian bisa kerja dulu kayak ibaratkan freelance gitu, bikin-bikin web, bikin-bikin aplikasi, kayak gitu. Soalnya kan kalau di zaman sekarang kan startup lagi booming banget nih. Jadi ini salah satu jurusan favorit yang sering dipilih sama orang-orang. Nah, selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini fakultas manajemen yang ada di Telkom. Kalau tadi kan teknik-tekniknya. Nah, ini versi manajemennya. Yang pertama itu ada S1 Manajemen Bisnis Teknik Komunikasi dan Informatika. Nah, untuk jurusan S1 MBTI ini di Indonesia kalau nggak salah yang ada cuma di Telkom doang. Di kampus-kampus lain belum ada. Jadi di S1 MBTI ini tuh belajarnya kita belajar manajemen tapi belajar ngoding juga. Jadi kayak kombinasi antara S1 Teknik Industri dan S1 Teknik Informatika. Kayak gitu. Nanti kalian belajar dari proses bisnisnya, kayak gimana sih caranya bikin bisnis itu. Ini akreditasinya udah A, itu ada versi internasionalnya itu namanya S1 International ICT Business. Ini sama kayak MBTI tapi versi international class-nya. Nah, di situ ada S1 akuntansi itu dengan akreditasi A. Jadi biasanya kalau misalkan di akuntansi ini nanti kalau misalkan lulus tuh kalian bakal jadi auditor kayak gitu-gitu, atau enggak kalian belajar bekerja di perusahaan di bagian finance. Selanjutnya ada Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Nah, di sini itu ada jurusan administrasi bisnis dan ilmu komunikasi sama digital PR. Nah, untuk jurusan admis itu kita nanti belajarnya kayak gimana sih administrasi di perusahaan tuh kayak gimana. Kalian nanti bisa jadi sekretaris atau jadi admin kayak gitu-gitu, atau bisa jadi kayak sampai manajer juga bisa sih. Nah, kalau misalkan administrasi bisnis kan lebih ke manajemen juga masuknya. Nah, untuk ilmu komunikasi ini sebenarnya lebih ke ada dua penjurusan, yaitu marketing dan broadcast. Jadi kalau misalkan broadcast, nanti kayak kalian kalau misalkan mau kerja di TV-TV tuh, nah nanti kalian ngambil SIKOM yang broadcast. Kalau misalkan kalian kayak pengen di marketingnya nih, kayak bikin iklan, terus merencanakan strategi marketingnya si perusahaannya. Nah, itu ngambilnya yang SIKOM marketing. Ini akreditasinya udah A. Terus kalau misalkan kalian kayak mungkin lemah ya di perhitungan, kalian bisa banget ngambil ini, karena ini 90% tuh bener-bener manajemen semuanya. Terus habis itu ada kayak S1 Digital PR. Ini lebih ke public relation gitu sih. Ini juga jurusan baru, makanya akreditasinya masih B. Kemudian fakultas yang nomor 6 itu ada Fakultas Industri Kreatif. Nah, di sini tuh berkumpulnya anak-anak seni di Indonesia gitu ibaratkan. Nah, di S1 ini ada S1 Desain Komunikasi Visual, terus ada desain interior, ada fashion design, kemudian ada desain produk, dan seni rupa intermedia.
Jadi kalau misalkan desain komunikasi visual tuh lebih kayak ke kalian bikin desain bangunan mirip ke teknik sipil sih sebenarnya. Nah, kalau desain interior juga mirip dengan DKV. Jadi kalian ngedesain-desain, ngerancang-rancang nanti ruangan di perusahaan tuh harus kayak gimana sih? Gitu. Terus kalau fashion designer ya kita bikin fashion, desain-desainnya kayak gitu. Terus ada desain produk, berarti kalian nanti melakukan pengembangan produk. Jadi misalkan perusahaan mau ngeproduksi produk baru nih. Nah, bentuk produknya kayak gimana sih? Itu anak S1 desain produk yang ngeproduksi mirip sama S1. Makanya tadi S1 teknik industri, jurusan aku juga belajar ini. Terus habis itu ada seni rupa intermedia, ini itu lebih kayak ke bikin art-art kayak gitu sih. Nah, ini fakultas terakhir, ini fakultas D3 dan D4. Jadi kalau D3 itu kuliahnya 3 tahun diploma. Nah, D4 itu hampir setara kayak mirip setara kayak S1 gitu sih. Tapi di sini emang fokusnya dipersiapkan langsung kerja gitu. Nah, pertama ada D3 Teknik Telekomunikasi, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, komputerisasi akuntansi, itu mirip kayak akuntansinya, tapi di sini lebih ke terapannya. Jadi udah dirancang untuk bekerja gitu. Terus ada teknik komputer, manajemen pemasaran, D3 perhotelan, dan sistem multimedia untuk D4-nya. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang ada di Telkom University. Ini ada lab-lab dari setiap jurusan, setiap fakultas. Nah, ini ada lab elektro. Lab-lab ini tuh berguna untuk mendukung mata kuliah yang kita ambil. Jadi kalau di, apalagi teknik ya khususnya, jadi kita kalau di kelas belajar materi, nanti praktikumnya ada lagi, nah di lab-lab ini. Nah, salah satu keunggulan Telkom adalah dia punya lab manufaktur yang bahkan ITB tuh nggak punya gitu. Jadi ITB tuh sering benchmark ke kita kalau misalkan pengen belajar lini produksinya, karena yang punya labnya tuh ya cuma Telkom gitu. Di sini tuh di Telkom ada lebih dari 100 laboratorium. Terus kayak kalau misalkan laptopnya juga itu kebanyakan pakai Mac, kalau nggak Mac ya Dell gitu. Jadi lumayan sih fasilitasnya. Next. Nah, ini contoh-contoh labnya. Jadi ada lab bahasa, terus lab Mac, lab statistik, lab gambar teknik buat tadi yang ngedesain-desain produk kayak gitu. Nah, ini ada bengkel industri, terus ada lab sainsnya juga. Next. Nah, itu ada lab fotografi untuk yang jurusan ikom tadi. Jadi kalian langsung kayak ibaratkan prakteknya real kayak lagi di TV gitu. Terus ada lab fashion design, ruang audio visual, lab entrepreneur, dapur perhotelan. Jadi kalau misalkan kalian ngambil D3 perhotelan nih, kebanyakan kan kalau D3 itu kuliahnya praktikum terus gitu. Jadi materinya cuma dikit. Nah, itu nanti praktikumnya ya dibikin suasananya sama kayak nanti di tempat kerja. Jadi kita punya dapur kayak di hotel gitu. Terus ada lab simulasi perhotelan. Jadi di lab itu udah kayak dibentuk kayak hotel gitu. Jadi untuk servisnya gimana, kalian bisa belajar di situ. Nah, ini ada fasilitas lainnya. Yang pertama itu ada lapangan futsal. Untuk lapangan futsal, Telkom itu punya dua. Pertama indoor, indoor itu sama outdoor. Jadi kalau kalau indoor tuh semi indoor sih sebenarnya. Itu ada di gedung 10 lantai. Nah, terus ada lapangan tenis, lapangan bulu tangkisnya kita indoor, sama ada bus Telkom. Jadi bus Telkom ini tuh ada dua jenis. Ada bus yang kayak buat keluar-keluar, sama ada bus bus yang di dalam. Jadi bus yang di dalam tuh kayak gini bentuknya kayak tayo gitu. Jadi kalau bus ini tuh untuk ngantar kita dari gedung satu ke gedung lainnya. Kita bisa pakai bus ini secara gratis. Nah, bus ini tuh beroperasi terus dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Terus ada lapangan basket kita indoor. Kemudian kolam renang kita juga indoor. Nah, untuk perempuan dan laki-laki kolam renangnya dipisah. Kemudian ada student center dan UKM. Jadi student center ini tuh tempat sekre gitu. Jadi kalau misalkan di sekolah ibaratkan OSIS lah, OSIS kan pasti punya ruang OSIS. Nah, di sini itu student center untuk tempat organisasi-organisasi, UKM-UKM, kayak gitu. UKM tuh unit kegiatan mahasiswa. Jadi misalkan kalian punya bakat fotografi nih, kalian bisa ikut UKM fotografi, nanti ada sekrenya. Jadi bakat kalian tuh bakal berkembang terus gitu. Jadi di Telkom tuh nggak cuma belajar, tapi pengasahan bakat juga.
Terus ada juga UKM daerah, selain UKM yang untuk mengasah skill ya, UKM daerah itu kumpulan dari UKM beberapa daerah gitu. Jadi kalau misalkan kita nih kan Magetan Madiun ya, Magetan Madiun itu ikutnya UKM Jawa gitu. Nah, setiap UKM daerah ini setiap tahun pasti ngadain pagelaran budaya. Nah, kemudian ada asrama. Jadi kalau misalkan di Telkom itu tahun pertama semuanya wajib asrama. Soalnya untuk apa ya? Yang pertama tuh untuk karena orang-orang yang luar daerah kan banyak yang ke Telkom tuh. Jadi biar nggak pusing gitu kayak nanti tempat tinggalnya di mana. Nah, udah disediain. Selain itu asrama tuh kayak untuk kita tempat beradaptasi untuk hidup di Telkom. Jadi kalau misalkan langsung ngekos tuh pasti kayak kaget gitu cari kosan di mana, di Telkomnya gimana. Nah, itu bisa di asrama. Nanti di asrama ada beberapa fasilitas di Next. Nah, ini fasilitas di asrama. Jadi asramanya itu laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, untuk asrama laki-laki ada 10 gedung dengan 4 lantai, dan asrama perempuannya ada 8 gedung. Nah, untuk apa satu kamarnya itu dihuni untuk 4 orang mahasiswa. Nah, di gambar selanjutnya itu ada salah satu contoh kamar asrama Telkom University. Jadi fasilitasnya apa aja sih? Ada kamar mandi, terus ada bednya itu ada 4 atas bawah gitu. Bentar Kak, mau jelasin fasilitas di asrama. Nah, terus ada meja belajarnya ada 2, tapi 4 kursi ya. Terus ada kamar mandinya juga di dalam dan tokennya sendiri-sendiri. Kemudian ada lobi asrama, itu lobinya ada di setiap tingkat. Jadi setiap lantai itu ada lobi, ada TV, ada dapur, ada musola di dalamnya. Terus ada T-Mart, itu tempat kayak Alfamart-nya tapi deket asrama gitu. Terus ada kantin di asrama di setiap fakultas. Nah, ini kerjasama luar negeri. Jadi Telkom itu menjalin kerjasama dengan beberapa negara di luar negeri, kayak untuk student exchange-nya kayak gitu. Nah, ini ada profil lulusan. Jadi rata-rata lulusan Telkom University itu gaji pertamanya ada di angka 7 juta. Kemudian kalau misalkan mahasiswa yang belum bekerja, belum lulusnya tapi udah bekerja, itu ada di angka 25%. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, hasil-hasil ini didapatkan dari sumber karir Center Telkom University 2018. Nah, ini ada pekerjaan bidang perusahaan yang dijalani oleh lulusan atau oleh alumni. Ada bidang telekomunikasi, jasa layanan umum, kemudian informasi komunikasi dan teknologi. Terus itu paling banyak ya, karena sekarang kan startup lagi berkembang banget nih, jadi banyak lulusan-lulusan Telkom yang memilih kerja di startup. Terus ada finance, ada media cetak, kemudian pendidikan kebudayaan, terus sumber daya alam dan energi gitu kayak di Pertamina, kayak di batubara, di Chevron kayak gitu-gitu, sama di organisasi dan politik. Itu yang jadi DPR kayak gitu juga banyak. Temen aku ada jenis-jenis perusahaan dia, kayak perusahaan swasta, BUMN, wira swasta, sama organisasi non-profit. Ya. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang udah kerja sama Telkom. Jadi kayak lulusannya tuh pada kerja di sini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lulus dari Telkom ya, kita nggak dilepas gitu aja. Jadi nanti Telkom tuh pasti ngadain kayak job fair gitu. Jadi perusahaan dari mana-mana tuh bakal berkumpul di Telkom. Nah, itu kita bisa daftar-daftar lewat situ. Nanti tesnya di situ juga. Jadi kita tinggal nunggu hasilnya. Dan job fair itu khusus untuk mahasiswa Telkom. Ini aku akan ngejelasin pendaftaran yang bisa kalian jalur daftar lah ibaratkan. Nah, pertama itu ada JPA2. Jadi untuk JPA2 ini jalur prestasi akademik. Di sini tuh kalian ini jalur favorit semua orang sih, soalnya tanpa tes. Jadi kayak kalian tinggal masukin nilai raport, terus berdoa menunggu hasil kayak gitu. Nah, alurnya kayak gini. Jadi misalnya pertama kalian scan raportnya, untuk nilai yang dimasukkan itu ada bahasa Indonesia, Inggris, fisika, matematika dari nilai semester 1 sampai 5, dan nilai rata-rata minimal harus ada di angka 75. Nah, untuk ini yang untuk bisa ngambil di JPA ini jurusan IPA, IPS, SMK teknik atau non teknik. Nah, JPA ini dibuka dari 20 April 2020 sampai 5 Juni 2020. Kalau dari aku sendiri, kalau misalkan kalian minat ke Telkom, lebih menyarankan ikut ke JPA ini karena probabilitas untuk kalian keterimanya tinggi gitu. Tapi sebenarnya nanti balik lagi sih,
kalian maunya gimana. Tapi kalau saran dari aku, kalian daftar Telkomnya lewat JPA ini. Soalnya aku pun juga masuk Telkom itu karena daftar dari JPA gitu. Nah, yang kedua itu ada jalur CBT 2. Nah, CBT itu computer based test. Jadi di sini kita apa namanya? Jalurnya itu pakai ujian tulis. Maaf ya, ini diralat. Jadi kalau CBT itu ada ujian tulisnya. Nah, nanti materi tesnya itu kalau misalkan kalian ngambil teknik kayak teknik komunikasi, industri, atau elektro, itu kalian nanti tesnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, matematika, dan tes potensial akademik. Jadi mirip SNM sama SBM gitu. Kalau misalkan kalian prodinya non-teknik kayak FEB, FKB, apa seni, FIK, kayak gitu-gitu, kalian nanti tesnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama tes potensial akademik. Dan catatan kalau misalkan kalian nanti ngambilnya fakultas industri kreatif kayak desain, kayak gitu-gitu, nanti ada tambahan tes, yaitu kayak tes bikin gambar gitu sih sebenarnya. Nah, untuk ini maksimal pendaftarannya 18 Juni. Terus nanti untuk tanggal tesnya itu kapan nanti bakal diinfoin. Di sini aku lampirin kayak teknis pelaksanaan CBT 2. Nah, cara daftar JPA sama CBT gimana sih, Kak? Jadi pertama tuh kita nanti bakal beli PIN online. Sebenarnya ada PIN offline juga. PIN offline itu nanti kalian belinya lewat BK. Jadi kalian bisa lewat Bu Naning, Bu Erna, kayak gitu-gitu, atau Pak Andika, itu juga bisa. Tapi di sini aku lebih menyarankan untuk PIN online aja, biar cepet gitu prosesnya. Soalnya kan ini udah mepet ya, terakhir kan tadi JPA 18, untuk CBT 18 Juni, kalau JPA juga Juni, akhir Juni lah pokoknya, pertengahan Juni. Nah, di sini caranya itu kalian buka di SMB Telkom University, buka linknya itu. Nah, kalau misalkan kalian udah buka linknya, nanti kan ada beberapa logo. Nah, kalian klik yang logo OSIS. Selanjutnya kalian nanti isi biodata dan pesan nomor transaksinya, nanti ada panduannya juga, terus habis itu kalian nanti dicetak biodata sama kalian itu, atau kalian juga bisa screenshot, habis itu kalian pergi ke bank, kalian bisa ke BNI atau Mandiri. Nah, di sini itu harga satu pinnya itu 400.000. Nah, kalau misalkan 400.000 itu kalian nanti bisa milih 5 jurusan, bebas mau teknik semua atau mau campuran manajemen sama teknik atau D3, itu nggak apa-apa, bebas gimana kalian. Sebenarnya ada 2 jenis sih. Selain 400.000 ada yang 200.000 kalau nggak salah, tapi kalian cuma bisa milih satu jurusan. Kalau menurut aku, kalau saran aku, kalian ambil yang 400.000 untuk BIP-nya. Jadi kalian bakal punya banyak opsi gitu. Tapi kan nanti kita bakal ngurutin gitu kan kalau daftar jurusan mana sih yang lebih kita prioritaskan. Nah, nanti di urutan pertama itu jurusan yang paling kalian minati, di ranking aja sama kalian gitu. Nah, habis itu nanti kalau udah pulang dari bank dapat struknya kayak gitu, nanti kalian tinggal registrasi. Nanti ada di SMB Telkomnya itu. Nah, terus kalau misalkan udah, nanti kalian di-upload tuh berkas-berkas kayak kalau misalkan JPA, kalian upload berkas raportnya. Tuh. Sama berkas pembayaran juga ya. Next. Nah, ini ada komponen biaya. Jadi kalau misalkan nih, kalian udah daftar Telkom nih, udah daftar dan keterima, tapi kalian dapat SBM ataupun SNM. Jadi nanti ada beberapa pengembalian uang. UP3 itu namanya uang pangkal, kayak uang masuknya gitu. Back. Nah, jadi UP3 itu uang pangkal. Kayak uang pangkal sekarang sekitarannya aku lupa ya, tapi kalau tahun aku kalau nggak salah 10 juta atau 8 juta gitu, aku lupa. Nah, tapi kalau uang pangkal ini nanti, misalkan kalian keterima SBM atau SNM, itu nggak akan dikembalikan. Nah, kemudian ada SDP 2. Nah, SDP 2 ini dibayarkan satu kali di awal. SDP ini lebih ke kayak biaya masuk jurusan gitu. Jadi kalau di Telkom, beda-beda jurusan, beda harganya. Nah, nanti kalau misalkan SDP 2, kalian keterima di Telkom nih, terus kalian juga keterima di SBM sama SNM, nanti uang SDP 2-nya dikembalikan. Itu. Tapi kalau misalkan kalian keterima di PTS yang lain, nggak akan dikembalikan. Atau misalkan PTN jalur mandiri juga nggak akan dikembalikan gitu. Terus ada BPP, uang semesteran, ini
nanti juga bakal dikembalikan kalau misalnya kalian keterima SBM atau SNM. Jadi kayak ibaratkan Telkom tuh untuk jaga-jaga kalian gitu kalau misalkan SBMPTN sama SNM-nya nggak keterima atau belum pengumuman. Soalnya kebanyakan kan orang-orang tuh terlalu optimis di SBM sama SNM, tapi pahit-pahitnya nanti nggak keterima, jadinya nggak punya backup plan gitu, kayak ada yang nganggur atau nanti malah keterima di universitas yang belum diinginkan kayak gitu. Jadi mending kalian preventif dulu sih. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku, dan aku bakal jawab beberapa aja, karena menurut aku ini penting dan gak ada di internet gitu. Terus yang pertama itu ada bagi tips biar boleh kuliah di luar kota sama orang tua. Jadi, kalau menurut aku sendiri, kan kita rumahnya jauh banget ya, kayak untuk ke Bandung gitu ibaratkan. Dan di Bandung juga mungkin ada beberapa orang yang kayak gak punya saudara, gak punya teman kayak gitu-gitu. Nah, caranya gimana sih biar kita diizinin sama orang tua? Itu tuh yang pertama, kalian harus bisa berkomitmen. Jadi kan komitmen dulu nih sama orang tua kalian, kayak, Pak, Bu, gitu, di sana aku bakal jaga diri kok, bakal bener-bener belajar gitu. Nah, buktinya apa sih nanti? Buktinya itu dari IPK kalian. Jadi kalau misalkan IPK-nya di Telkom itu, misalkan kalian nggak ngasih tahu orang tua kalian nih, tapi orang tua kalian bakal dapat SMS dari pihak Telkom. Jadi misalkan orang tua si Andre gitu, tapi si Andre-nya nggak ngasih tahu orang tuanya nih kalau misalkan IPK-nya udah keluar. Nah, orang tuanya bakal tahu karena Telkom bakal nge-SMS si orang tuanya Andre ini gitu. Terus kalian juga harus bisa komitmen sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan kuliah di sana, bener-bener bakal kayak sungguh-sungguh kayak gitu-gitu, terus bergaul dengan baik, terus mengembangkan potensi yang ada. Soalnya kayak bakal sia-sia banget kalau misalkan kalian kuliah cuma kayak belajar, pulang, ke asrama, kuliah, kayak gitu-gitu doang tanpa ikut organisasi, kepanitiaan, atau kegiatan-kegiatan lain tuh bakal mubazir banget sih kalau menurut aku. Terus abis itu tipsnya adalah itu sih yang paling penting sebenarnya. Kalau dari aku ya, kalau tips yang lain kayaknya nggak ada sih. Yang penting tuh komitmen sih pertama. Tapi ya, kalian harus benar-benar bisa komitmen sama orang tua, sama diri sendiri juga. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan, lulusan PTS katanya di nomor 2 kan. Bener nggak? Kalau menurut aku nggak benar. Karena aku bisa ngomong nggak benar karena aku pernah kerja gitu. Aku pernah kerja di salah satu company yang mungkin kalian juga tahu, kayak Grab. Semua orang tahu lah itu. Nah, aku kenapa bisa bilang ini? Jadi waktu interview itu uh, aku ketemu orang mahasiswa dari kampus negeri ternama di Bandung gitu. Dia interviewnya bareng aku, tapi yang keterima di situ itu tuh aku, bukan mereka. Jadi sebenarnya tolak ukur kita keterima kerja atau enggak itu bukan masalah kamu PTS PTN itu enggak. Yaitu paling beberapa sih kalau misalkan ada, tapi aku nggak mengalami ya karena aku kebetulan juga kerja di beberapa company berbeda tuh nggak ngalamin ini gitu kan. Aku bilang kan anak PTS kan. Nah, yang paling berpengaruh itu tuh sebenarnya kompetensi kalian. Jadi kayak pengetahuan kalian gimana, terus manajemen kalian gimana. Jadi kalau misalkan kita kerja itu nggak pure kamu pakai nilai IPK doang tuh enggak, tapi ada skill kamu, manajemen kamu gimana. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan kuliah tuh jangan cuma kayak belajar di kelas aja, tapi kayak ikut organisasi, kayak gitu-gitu tuh penting banget untuk ngasah skill kamu. Jadi ini salah ya. Jadi mau PTN, PTS semuanya bagus. Nah, yang apa namanya? Yang menentukan tuh sebenarnya kompetensi kalian. Nah, yang ketiga ada kenapa kok milih Telkom University. Nah, yang ketiga ini jadi aku tuh pengen teknik banget kan dari dulu gitu. Nah, udah pernah tuh kayak aku pernah konsultasi sama Bu Naning kalau nggak salah. Kampus teknik itu yang bagus di ITB, ITS, sama Telkom. Aku nyoba tiga-tiganya, yang ITB sama ITS aku ngambil lewat SNM sama SBM. Nah, untuk Telkom ini aku daftar ketika aku belum ujian. Jadi aku masih sekolah gitu, bahkan itu belum UAS. Aku terimanya tuh kayak di semester sebelum lulus gitu. Nah, kenapa aku ya ini? Karena gimana ya, kayak karena aku kayak masih pesimis juga untuk daftar untuk apa diterima di ITB sama ITS tuh belum yakin banget gitu. Nah, tapi aku pengen teknik banget karena kayak aku mikirnya passion aku di sana.
Jadi ya udah aku udah daftar Telkom duluan sebagai yang tadi aku bilang kayak preventifnya kalau misalkan negeri aku nggak terima, seenggaknya aku punya pegangan kampus nih, kayak gitu. Terus kalau misalkan Telkom tuh karena emang tekniknya bagus, terus kayak apa namanya, track recordnya juga bagus. Jadi sebenarnya bukan Telkom aja sih, kayak kalau misalkan kalian nih mau milih kampus, kalian harus benar-benar research itu kampus sampai ke akar-akarnya gitu ibaratkan. Kalian harus tahu lulusannya gimana, fasilitasnya gimana, testi-testinya gimana. Jadi kalian bisa menilai gitu untuk jadi pertimbangan kalian bakal kuliah di kampus mana. Kalau aku milih Telkom ya karena emang udah bagus sih menurut aku untuk semuanya kayak fasilitas, pembelajaran juga up to date banget gitu. Terus habis itu ada tips and trick masuk TELU. Kalau tips and tricks masuk TELU itu kalian susun strategi kalian. Kan sekarang itu yang lagi buka tuh ada 2 jalur ya. Ada JPA itu lewat raport, ada CBT itu lewat tes. Kalau misalkan kalian nih raportnya udah bagus banget, itu kalian bisa pakai JPA gitu. Soalnya kayak di JPA juga maksudnya itu tuh masih awal-awal pendaftaran jadi belum banyak gitu loh saingannya. Beda nanti kalau misalkan udah kayak di akhir-akhir mepet-mepet sama Agustus itu udah banyak banget saingan kalian. Jadi kalau di JPA itu strategi pertama kan tadi lihat nih misalkan nilai raport kalian bagus, itu kalian bisa pakai JPA. Tapi kalau misalkan nilai raport kalian misal kalian ngerasa kayak kurang gitu, itu kalian bisa ke CBT. Jadi CBT kan nanti bakal tes gitu. Jadi kalian belajar lagi tuh untuk biar bisa masuk Telkom. Jadi kalian sekarang kondisinya lagi bagus di mana nih? Bagus di raport atau enggak? Kalau misalkan bagus di raport, ya kalian bisa lewat JPA. Kalau misalkan kalian mungkin raportnya rasa kurang, kalian bisa di CBT dengan catatan belajar lagi. Tapi kalau misalkan kalian raportnya bagus, terus kayak berprestasi juga gitu, kalian bisa ngambil JPA sama CBT. Tapi kalau misalkan kalian nggak apa ya, kayak nggak yakin gitu, kayak event udah bagus tapi nggak kalian bisa ambil dua-duanya gitu. Terus nomor 5 ada gimana caranya survive hidup di Bandung. Sebenarnya oh ya ada jadi terkait sama pertanyaan ini ya, ada yang bilang kayak Kak hidup di Bandung tuh sebenarnya mahal apa enggak sih? Kata aku sih enggak ya, mirip-mirip aja lah kayak di tempat kita, kayak harga makanan juga masih mirip-mirip, maksudnya even beda tapi bedanya paling 3.000 kayak gitu, -gitu doang. Kayak makan tuh 10.000 udah dapet nasi sama ayam gitu, enggak sama nasi sama sayur terserah kalian mau makan yang mana, tergantung gimana kalian aja. Terus kalau misalkan untuk harga kos kan nanti kalian tahun ke tingkat 2 sampai akhir kan kalian bakal ngekos kan. Jadi asrama tuh cuma dipakai untuk 1 tahun. Nah, apa namanya, survive-nya ini, jadi harga kosan itu berkisar antara 4 juta sampai yang mahal banget ada 30 juta gitu. Tapi mayoritas orang-orang tuh ngambil di harga 4 juta sampai 10 juta. Itu fasilitasnya udah kayak kamar kamar kosan gede, terus kamar mandi itu pasti di dalam, atau terus kayak ada parkir kayak gitu-gitulah. Pokoknya udah layak lah maksudnya. Kalau untuk aku sendiri, kosan aku tuh harganya 7 juta. Itu udah, apa namanya, udah PW lah soalnya kayak gak ribet dan fasilitasnya bagus, terus bersih juga, dan deket dari kampus. Kan kalau misalkan nyari kosan tuh aku saranin kayak deket-deket kampus gitu. Terus kalau misalkan kalian gak mau ngekos nih, kayak, Kak aku males ngekos, kalian bisa tinggal di apartemen. Jadi depan Telkom banget nih, ada Telkom, depannya banget tuh ada apartemen. Kalian bisa tinggal di situ. Kalau misalkan nanti kalian masuk, kayak itu apartemennya udah selesai dibangun tapi belum dibuka. Nah itu nanti bakal dibuka, kalian bisa tinggal di apartemen itu. Terus kalau misalkan yang lain, kalau menurut aku ya kita kan anak daerah ya, kayaknya lebih ke peka sama lingkungan sih. Jadi kalau misalkan siapa tahu kalian kayak kuliah kan maksudnya kita jauh dari orang tua, terus kalian butuh tambahan uang nih, kalian manfaatin aja tuh keadaan eksternal Telkom. Kayak Telkom tuh sebenarnya sering banget ngasih peluang buat mahasiswanya nyari duit gitu. Kayak misalkan kalau misalkan ujian gitu, ada namanya kayak jaga ujian. Jaga ujian itu per jaga kalian bisa dapat uang 25.000 sampai 50.000. Tergantung nanti kalau misalkan kalian jaga kelas internasional kalian dapat 50.000. Kalau misalkan kalian jaga apa namanya? Ujian yang kelas-kelas biasa itu dapat 25.000. Terus kalau enggak kalian bikin bisnis di sini kayak ya analisa aja gimana gitu.
kalian bisa bisnis apa sih yang cocok, yang laku di sini. Nah, gimana caranya kalian bisa itu gitu. Kayak misalkan kalian pengen bisnis tapi nggak tahu jalan arahnya gimana. Jadi di Telkom itu ada UKM namanya kayak, bukan UKM sih, lebih ke himpunan mahasiswa pengusaha Indonesia. Jadi kalian bisa gabung di situ, kalian bakal belajar bisnis tuh gimana aja. Jadi di Telkom itu banyak banget pendukungnya, skill-skill itu tuh banyak banget. Jadi nanti kalian pokoknya banyakin temen juga, tapi jangan sampai salah gaul gitu. Soalnya di sini namanya juga di kota ya, banyak banget godaannya. Terus apa? Kalian pilih-pilih teman yang benar, dan apa ya, kalau misalkan aku tuh lebih ke relasi sih, banyakin relasi aja. Makanya aku bisa kerja dari aku semester 5 itu aku udah bisa kerja karena itu dari teman-teman aku juga yang ngasih tahu, terus nyoba-nyoba gitu. Sebenarnya ke Bandung tuh nggak yang kota banget tuh enggak, tapi kota juga. Tapi untuk hidup tuh nggak perlu yang kalian sih effort yang kayak harus punya banyak duit banget tuh enggak, kayak ya biasa-biasa aja. Kayak kalian hidup di Madiun aja gimana gitu. Nah, di sini ada kontak-kontak Telkom yang aku cantumin. Jadi pertama ada Instagram Telkom University. Jadi di Instagram Telkom University itu nanti kalian bisa ngecek tuh prestasi-prestasi dari setiap jurusan kalian sama Telkom tuh sebenarnya punya apa aja sih, punya perkembangan apa aja. Kayak kemarin Telkom tuh habis bikin robot buat apa yang membantu COVID ini gitu, membantu pandemi ini kayak gitu. Terus prestasi-prestasinya apa aja, kalian juga harus survei tuh, kalian mau masuk jurusan apa, nanti lihat tuh juara-juara lombanya kayak gitu. Terus ada SMB Telkom. Nah, SMB Telkom ini yang memuat informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru. Jadi semuanya informasi ada di situ. Terus ada webnya juga aku cantumin. Terus di sini ada nomor WhatsApp-nya pihak-pihak marketingnya Telkom. Jadi kan kalau misalkan kayak ada kendala pendaftaran, kalian bisa ngubungin nomor-nomor WhatsApp ini. Gitu. Terima kasih buat yang kalian yang udah ngedengerin aku presentasi ini, aku bercerita ini. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa kalian kalian dapetin bermanfaat gitu. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya lagi, tadi di awal ada aku cantumin kontak aku, misalkan kalian mau nanya-nanya lagi. Maaf kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.